Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PR, senang sekali kali ini saya Malsa Putri kembali menjumpai Sobat PR dalam klarifikasi yang akan membahas satu tema menarik dalam perbincangan kali ini, di mana kita akan membahas terkait dengan Sumatera Barat mendunia, wisata unggul, rakyat makmur. Dan perbincangan parapan dalam klarifikasi kali ini akan membahas lebih dalam lagi bersama dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat, yaitu adalah Bapak Audy Joinaldi. Kalau saya sebutkan nama lengkapnya, beliau luar biasa sekali, tampaknya dari sisi karir dan juga pencapaian akademisnya. Beliau adalah Dr. Insinyur Audy Joinaldi, SPT MSc MMIPM Asian Inc. Ya, dan Tuak Rajo Pasisia Alam. Wow, beliau adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat. Dan kalau boleh saya izinkan untuk membacakan detail dari biodata beliau. Bapak Audy ini lahir di Jakarta 16 Mei 1983. Wow, beda 10 tahun sama saya sudah menjadi wakil gubernur. Luar biasa sekali pencapaian karirnya. Ini benar-benar ya menjadi satu contoh bahwa pemuda asal Sumatera Barat bisa betul-betul membuktikan ya kancah karir di dunia politik dan memiliki seorang istri yang merupakan seorang dokter dan memiliki 3 orang anak. Dan pendidikannya juga begitu luar biasa yang diraih oleh Pak Audy. Dan kalau kita lihat juga karir dalam politik dan lainnya juga luar biasa. Beliau pun pembicara lebih dari 300 acara nasional dan juga internasional. Dan Pak Audy ini merupakan Wakil Gubernur Sumatera Barat termuda sepanjang sejarah. 37 tahun usianya ketika dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, dan beliau juga memenangkan Museum Rekor Indonesia sebagai Wakil Gubernur dengan gelar akademik terbanyak. Ya, kayaknya nggak perlu nunggu lama-lama lagi, terlalu banyak prestasi yang beliau raih. Tampaknya perlu kita gali lebih dalam lagi sosok beliau. Halo Pak Audy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Audy, saya tadi baca profil Bapak, luar biasa ya. Ini dapat rekor muri karena pencapaian akademisnya sangat banyak, terbanyak, begitu ya. Belum lagi usianya ketika itu dilantik menjadi wakil gubernur adalah di umur 37 tahun, Pak Audy. Apa, mungkin sebelum kita mulai perbincangan, semangat mudanitas Bapak yang akhirnya dibawa ketika menjabat sebagai wakil gubernur itu seperti apa sih? Mungkin banyak yang bertanya-tanya, 37 tahun mungkin belum banyak orang terpikirkan untuk menjadi seorang wakil gubernur misalnya. Ya, makasih Bu Mas Ayu, teman-teman media yang hadir pada sore hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cukup surprise pas melihat ternyata saya sampai 115 dari berbagai daerah. Saya lihat ada Makassar, Wonosobo, Purwodadi, Bojonegoro, Nganjuk nih, Pekalongan, artinya seluruh Indonesia. Perwakilan kawan-kawan saudara-saudara wartawan hadir pada sore hari ini. Tadi waktu Bu Mas Ayu bilang beda 10 tahun, saya kira kita seumuran, bahkan pemudaan Ibu, saya kira. Gitu. Kalau saya harus berusaha tampil muda nih seperti Pak Audy kalau gitu ya. Oke, Pak Audy, ayo dong bocoran gimana sih umur 37 tahun ketika itu menjadi wagub. Apakah memang truly your passion? Not at all. Jadi saya berlatar belakang dari keluarga non politisi, non pejabat negara ya. Jadi ayah saya bukan politisi, bukan pejabat negara. Saya juga nggak punya keluarga politisi atau pejabat negara, tidak. Background saya murni businessman, pure on business background saya. Jujur, saya masuk ke politik itu betul-betul sebuah ketidaksengajaan. Kalau saya selalu bilang ini kecelakaan politik di hidup saya gitu. Jadi nggak pernah berpikir mau masuk ke partai politik, menjadi pejabat negara, ataupun jadi wakil gubernur, bupati, apapun itulah. Nggak pernah kepikiran ke sana sedikit pun, karena memang tujuan saya, fokus saya waktu itu memang lebih banyak di dunia usaha. Di samping memang saya juga berkecimpung ya di dunia akademik. Ya. Saya kan ngajar di IPB, di Institut Pertanian Bogor, salah satu alma mater saya, dan juga di UGM, Universitas Gadjah Mada. Dan sering sekali, sampai sekarang sering sekali mengisi kuliah-kuliah umum di berbagai universitas. Alhamdulillah saya udah pernah dari Aceh sampai Papua ngisi kuliah umum, udah pernah. Terus masih aktif juga nguji mahasiswa. Jumat, Kamis kemarin, Jumat kalau nggak salah Kamis, saya masih nguji satu mahasiswa doktor di UNAN gitu. Jadi sebenarnya politik benar-benar saya kecelakaan politik. Kenapa saya jadi wakil gubernur? Ya karena diajak Pak Gubernur jadi wakil beliau gitu. Jadi calon wakil gubernur Sumatera Barat seperti itu.
Nah, saya juga nggak tahu kenapa beliau ngajak saya, padahal saya orang yang nggak punya popularitas gitu ya. Karena to be honest, I was born and raised in Jakarta gitu. Bapak saya orang Padang, ibu saya orang Solok, Sumatera Barat. Tapi saya lahir besar di Jakarta karena ibu saya udah merantau semenjak beliau-beliau ini tamat SMA. Jadi itu, cuman kalau saya tanya dengan Pak Gubernur, gitu, kenapa beliau ngajak saya gitu. Beliau sendiri jawabnya, beliau juga nggak tahu kenapa, karena intuisi aja katanya. Jadi kemarin Pilkada 2020 itu adalah panggung politik pertama saya, kontestasi politik pertama saya, ikut menang udah gitu. Oke. Nggak nyangka ya, akhirnya bisa dibilang aku tadi tiba-tiba nyemplung, tapi ternyata memang pilihan Pak Gub kayaknya nggak salah ya, dengan mungkin pengalaman dan banyak sekali prestasi yang sudah diraih gitu. Dan Pak Audi, hari ini kita juga akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Vice President dari Media Network, ada Mbak Andika Taselia. Halo Mbak Andika, silakan mungkin dapat memberikan sambutannya pada sore hari ini untuk Pak Audi, dan juga sekaligus informasi bahwa betul sekali Pak Audi, kita ini tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Silakan Mbak Andika. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Audi ya. Salam kenal. Saya Andika Taselia. Saya VP for Media Network di Pikiran Rakyat Media Network ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih di sela-sela kesibukannya ya sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat untuk bisa hadir di forum klarifikasi bersama dengan forum Pimret Pikiran Rakyat Media Network ya. Mungkin boleh sedikit cerita selayang pandang ya Pak Audi ya. Kami di Pikiran Rakyat Media Network ini tersebar 220 lebih media yang ada di seluruh Indonesia, baik itu dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kami juga sudah ada nih saudara kita di Sumatera Barat, ada teman-teman dari Ranah Padang, tapi sepertinya dari Sumatera Barat baru teman-teman dari Ranah Padang aja nih ya. Nah, jadi masih belum komplit nih saudara kita di Sumatera Barat ya, padahal Sumatera Barat itu adalah salah satu provinsi yang pengen saya kunjungi nih, katanya macam-macam ya, dari sisi pariwisata, dari pemandangan alam ya, menarik, eksotis gitu ya, dan juga tentu yang paling terkenal se-Indonesia, buruan anak kos seluruh Indonesia, dan juga pekerja-pekerja kantor ya, nasi padangnya yang ciamik banget gitu ya. Jadi memang PRMN ini kami berfokus kepada mengajak, merangkul teman-teman wartawan di Indonesia untuk yuk kita menjadi menjadi pengusaha media gitu ya, berbasis kedaerahan gitu. Kalau Bapak lihat mungkin di sini banyak banget tuh, tadi ya sudah disebutkan, ada dari Nganjuk, ada dari Bojonegoro, ada dari Sulut dan lain sebagainya. Memang kami berangkat dari teman-teman yang ada di daerah yang kemudian membuat portal berita ya, jaringan pemberitaan ya, yang konsepnya adalah nasional gitu. Jadi mungkin di sini ada yang dari Makassar, ada yang dari Blitar, ada juga yang dari Pati dan lain sebagainya. Tapi jangan salah, kami adalah portal-portal berita nasional ya, yang hanya lokasinya dan juga markasnya itu ada di kedaerahan seperti itu gitu. Jadi kami berharap ya dengan kesempatan kita berkolaborasi dalam event klarifikasi ini gitu ya, bisa membuka jalan silaturahmi antara PRMN tentunya dan juga teman-teman yang ada di Sumbar gitu ya. Kami sangat welcome dengan teman-teman yang ada di manapun ya, yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa berkolaborasi bersama PRMN begitu. Mudah-mudahan teman-teman dari Sumbar ya, mudah-mudahan Pak Audi tidak kapok ya diundang PRMN, mudah-mudahan memberikan kesan yang mendalam untuk PRMN, dan tentu saja memberikan kesan yang mendalam bagi PRMN berarti memberikan kesan yang mendalam juga bagi teman-teman di seluruh Indonesia gitu. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, Teh Mas Ayu ya, Pak Audi. Mudah-mudahan klarifikasi hari ini bisa berjalan dengan seru ya. Kita ngobrol-ngobrol bareng dengan Pak Audi, rekan-rekan Pimret. Silahkan enjoy klarifikasi hari ini.
Oke, terima kasih Teh Mas Ayu, terima kasih Pak Audi. Terima kasih banyak Mbak Andika sudah memberikan sambutannya pada hari ini selaku Vice President dari Media Network Tiga Rakyat ya. Oke, dan Pak Audi, kalau tadi Pak Audi bilang Pak Audi itu ada sosoknya ayah asli Padang. Kalau saya tuh ada turunan Silungkang ya Pak. Padahal saya orang Palembang, ayah saya, tapi ibu saya ada orang Silungkangnya ya. Jauh banget ya dari Padang ke dalam-dalam lagi. Jadi kangen saya pulang kampung ya. Oke, baiklah. Dan Pak Udi, seperti yang kita tahu ya, bahwa Sumatera Barat ini adalah salah satu provinsi terindah dengan wisata budayanya yang luar biasa. Dan ini diakui secara dunia. Bahkan kalau kita bicara soal cita rasa makanan, masakan Padang ini kan diakuinya bukan hanya skala nasional ya, tapi dunia. Kita tahu bahwa salah satu makanan favorit adalah rendang. Rendang sendiri pernah menjadi atau diakui sebagai kuliner terenak di dunia tahun 2017 versi CNN. Tapi di 2021 peringkat rendang ini harus turun ke posisi ke-11. Akan ada rekan kita yang pertama, yaitu adalah Mbak Fahimah Andini. Ini Wong Kitogalo dari Metro Palembang News yang akan bertanya dengan Pak Audi. Ini terkait dengan rendang. Apa pertanyaan Mbak Fahimah terkait rendang? Kita langsung saja sapa Mbak Fahimah. Halo Mbak Fahimah. Ya, halo Mbak Ayu. Iya, Wong Kitogalo nih Suara Mbak saya. Fahimah. Kira-kira pertanyaannya apa nih? Oke kok. Suaranya oke. Silakan, Suaranya Mbak Fahimah. oke kan? Ya, makasih Aman. untuk Mbak Ayu. Ya, makasih untuk Mbak Ayu kesempatannya. Pertanyaan saya untuk Pak Audi, Pak Wagub, bagaimana sih Pak langkah dan strategi Pemprov Sumbar itu dalam mendukung kuliner Sumatera Barat lainnya agar mendunia seperti rendang? Bahkan harapannya rendang itu tetap menjadi kuliner dengan cita rasa terenak di dunia. Itu Mbak Ayu, pertanyaan untuk Pak Wagub. Oke, terima kasih Mbak Fahimah atas pertanyaannya dari Metro Palembang. Yuk silakan Pak Audi, gimana nih mempertahankan Palembang sebelumnya. iya. Jadi kalau kita bicara gini ya, kita pergi ke Thailand. Oke, gini, di Jakarta atau di Indonesia banyak sekali restoran Thailand. Banyak sekali restoran Jepang. Di Jakarta atau di kota-kota besar lain di Indonesia, restoran Thailand, restoran Jepang banyak. Tapi kalau coba kita pergi ke Bangkok, ada nggak restoran Indonesia? Ada, tapi sangat dikit sekali. Atau kita pergi ke Jepang, ada nggak restoran Indonesia? Ada, tapi sangat dikit sekali. Tapi coba kita pergi ke Plaza Senayan, Senayan City, mungkin satu mall itu udah ada 4 atau 5 restoran Jepang. Kalau sebut merek, ada Sushite, ada Genki Sushi, ada Otoya, ada macam-macam lah. Gitu. Terus kenapa ya? Kok waktu itu saya diskusi sama Bang Sandi, ya, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif. Bang, kenapa ya di Bangkok itu restoran Indonesia sedikit, tapi di Indonesia banyak sekali restoran Thailand, Bangkok. Kenapa begitu ya? Jadi ternyata karena keanekaragaman makanan Indonesia itu sangat banyak. Kalau kita bilang, kalau Thailand dia cukup bawa satu aja, Tom Yam Goong. Udah tuh, seluruh dunia sama Tom Yam Goong. Tapi coba Indonesia, kita mau bawa soto nih sebagai makanan internasional Indonesia. Terus orang Madura nanya, mana soto Madura, soto Padang, soto Kudus, ya kan, soto Makassar, soto lainnya banyak sekali gitu. Udah deh, kalau gitu kita bawa sate aja. Sate apa nih? Sate Madura, sate Rembiga, sate Padang, banyak lagi. Satenya banyak lagi. Nah, ternyata salah satu makanan yang bisa kita kemukakan sebagai nation food kita adalah rendang. Rendang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat punya komitmen salah satunya dalam hal kebencanaan. Setiap daerah yang kena bencana dan akan kita bantu di Indonesia maupun Sumatera Barat sendiri, terutama di Indonesia, saudara-saudara kita ngirimin rendang. Waktu NTT ketimpa angin puting beliung yang cukup menghancurkan NTT, kita ngirim 1,5 ton rendang ke NTT. Sampai Wagubnya waktu itu menerima langsung, Bapak Joseph Naeswe berkaca-kaca ketika kita datang ke NTT bawa rendang. Bayangin tuh, Bu Mas Ayu. Orang lain bawa Indomie sama beras, kita bawanya rendang. Bayangin. Rendang, betul. 1 ton pula lagi. Dan rendang yang kita bawa adalah produk UMKM Sumatera Barat semuanya. Berbagai macam UMKM. Seluruh orang Jombang itu dari berbagai macam UMKM. Bisa 10, 20, 30 jenis produk. Jadi memang sengaja kita arahkan, saya dan Pak Gubernur arahkan, belinya jangan di satu toko. Di toko berbeda-beda. Jadi kita sampaikan ke NTT, kita bilang, Pak, mohon maaf, karena memang dari berbagai produk UMKM. Tapi jumlahnya 1,5 ton. Itu salah satu cara kita untuk salah satu cara kita untuk memperkenalkan rendang terus-menerus di kancah nasional kita. Terus kedua, sekarang udah banyak UMKM Sumatera Barat yang punya kemampuan untuk ekspor rendang, tapi on face ya, pastanya, bukan
bukan dengan dagingnya. Kenapa begitu? Karena Sumatera Barat sebenarnya bukan provinsi penghasil daging sapi. Terus mengekspor daging itu lebih sulit. Jadi pastanya. Udah ada beberapa perusahaan UMKM ataupun perusahaan di Sumatera Barat yang udah mampu. Ada, saya sebut merek juga nggak apa-apa ya, Abrofood ya, terus rendang K7 yang bisa memaklon rendang. Kemarin baru saya ketemu, 2 hari yang lalu baru ketemu. Mereka maklon rendang itu banyak juga dikirim ke luar negeri. Tentunya udah menyesuaikan rasanya. Jadi nggak spicy lah, tapi mild gitu. Itu udah ekspor juga. Terus biasanya kita juga support dari Sumatera Barat rendang sebagai untuk haji dan umroh. Itu juga pastanya karena nggak dengan dagingnya. Nah, itu sebenarnya wujud-wujud komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memperkenalkan bukan hanya rendang ya, tapi makanan Padang, nasi Padang yang lainnya. Makanya kemarin kita juga nunjuk Arif Muhammad sebagai, beliau kan orang asli orang Awak. Arif Muhammad, salah satu influencer Indonesia, sebagai duta nasi Padang. Terus beberapa hari lalu saya juga ngeresmiin rumah makan Arif Muhammad, itu komitmen dia untuk terus memperkenalkan nasi Padang, rendang, dan kawan-kawannya kepada nasional dan juga dunia. Gitu mungkin, Bu Mas Ayu. Komitmen ini juga tentunya perlu diikuti oleh banyak generasi muda lain ya. Arif Muhammad sudah melakukan itu, tapi mungkin banyak harapan kita para diaspora Indonesia yang ada di luar sana. Mungkin kalau semakin banyak membuka gerai-gerai restoran Padang, saya yakin kita bisa masuk lagi ke rank 1 sih Pak. Karena sebagian orang yang akhirnya notice dengan makanan-makanan cita rasa Indonesia, khususnya dari Sumatera Barat ya Pak ya. Dengan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pak Sandi dan kawan-kawan juga mencanangkan itu tadi, rendang goes to the world, spice up the world gitu kan. Wow. Cuman memang yang kita kirim itu bahan bakunya. Tapi kalau beberapa perusahaan yang udah bisa membuat paste dan udah menjadi layak ekspor tuh dilakukan. Ya itu contoh tadi Abrofood, rendang K7 itu perusahaan-perusahaan asli Sumatera Barat ya. Ada di Padang dan di Pariaman, Kota Pariaman, itu mereka udah ekspor bumbunya. Oke. Dari bumbu itu sebetulnya juga bisa jadi mempermudah ya. Kayak seperti Bapak tadi bilang, kita kalau masak tom yum aja sekarang belinya tom yum paste-nya gitu, karena udah bisa ditemuin dimanapun gitu ya. Oke. Pak Audi, dari rendang kita akan beralih ke daerah yang kalau saya datang ke sana pasti saya nyarinya gonggong sama minum teh obeng. Kita mau ke Batam nih setelah ini ya. Ada rekan kita dari Batam yaitu adalah Mas Ahmad. Halo Mas Ahmad. Halo Mbak, selamat sore. Mas Ahmad, apa pertanyaan yang akan disampaikan nih untuk Pak Wagub kita? Kayaknya Mas Ahmad juga banyak bertanya soal pariwisata juga nih. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam kenal Pak Wagub. Izin, saya Ahmad dari sudutbatam.com. Mungkin sedikit yang ingin saya tanyakan Pak, menambahkan Mbak Fahimah tadi. Kalau berbicara Sumatera Barat ini kan tidak hanya kuliner, tapi potensi pariwisatanya juga banyak di sana. Namun sayangnya sepertinya belum terlalu diprioritaskan secara nasional dalam sektor pariwisata nih Pak. Mungkin ke depan seperti apa sih Pak program untuk mendukung pariwisata dan kebudayaan di Sumbar ini. Kemudian yang kedua Pak, terkait infrastruktur. Mungkin kalau berbicara pariwisata, infrastruktur ini kan juga punya peranan penting gitu. Nah, seperti apa juga program dari Pemprov Sumbar untuk meningkatkan infrastruktur di sana Pak. Sekian Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Ahmad. Silakan Pak Wagub jawabannya. Kalau menurut saya, 2 kunci dari tourism atau pariwisata itu 2 sebenarnya. Cleanliness and services. Itu 2 kunci dari pariwisata. Infrastruktur coming after that menurut saya. Nah, kebetulan Mas Ahmad, kita insya Allah tahun depan Sumatera Barat itu mencanangkan tahun kunjungan wisata, Visit Beautiful West Sumatra 2023. Mungkin kita satu-satunya provinsi atau sedikit provinsi di Indonesia yang berani mencanangkan tahun kunjungan wisata. Karena waktu itu kita berpikir, ide dari kita juga nih, kita berpikir setelah COVID ini akan terjadi boom di wisata. Kalau 2024 udah masuk tahun politik, nanti akan kacau, jadi lebih bagus 2023. Dan alhamdulillah, kalau dari wisata, sekarang kan banyak yang arahnya ke desa wisata.
kebetulan Sumatera Barat termasuk provinsi yang 5 besar lah. Kadang waktu itu pernah 3 pernah 5 yang menyumbang pendaftaran desa wisata terbanyak di Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Tahun lalu di 50 besar, alhamdulillah kita masuk 4. Tahun ini persaingan makin ketat sekali di desa wisata. Kita masuk 3 desa kita dari 50 desa wisata di Indonesia. Jadi itu salah satunya. Terus kalau kita lihat potensi wisata di Sumatera Barat, kan memang kita provinsi yang termasuk punya banyak danau, lautnya juga sangat bersih, sangat indah ya, karena saya hobi banget jet ski. Jadi saya cukup hafal pulau-pulau di Sumatera Barat, laut-lautnya, terus gunungnya, lembahnya keren-keren banget. Memang ketika COVID kita kehantem terjadi penurunan turis domestik itu 1,8 juta. Cuman notes yang perlu dicatat adalah ternyata Sumatera Barat termasuk provinsi yang okupansi rate hotelnya termasuk cukup tinggi ketika COVID. Kita masih hit di angka 60%. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena salah satunya penduduk kita cuma 5,6 juta nih, 19 kota kabupaten 5,6 juta, kita peringkat 11 nasional dari jumlah penduduk. Cuman mungkin orang Minang yang di luar Sumatera Barat itu 3 kali lipatnya. Nah, orang-orang Minang ini masih terus pulang kampung tuh, ada yang seminggu, 2 minggu sekali, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan sekali, setahun sekali tetap pulang tuh. Nah, itu juga mungkin membantu okupansi rate hotel kita ketika COVID. Jadi masih di atas 60%. Ini data dari PHRI kemarin. Gitu. Nah, terus dari program pemerintah provinsi, kita juga coba mengembangkan setiap kota kabupaten punya wisata andalan. Contoh Kabupaten Kepulauan Mentawai ya. Kalau Kabupaten Kepulauan Mentawai ini kan wisata minat khusus nih. Paling banyak ke sana bule untuk berburu surfing, waves-nya. One of the best wave in the world. Gitu. Nah, di situ kita bangun bandara baru, Bandara Rokot. Nah, ini salah satu bentuk infrastruktur yang Mas Ahmad tanya tadi. Bandara Rokot di Kabupaten Kepulauan Mentawai itu untuk mempermudah aksesibilitas turis maupun non-turis yang datang ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Itu salah satunya. Terus kita juga di Sumatera Barat patut berbangga dan berbahagia karena sebenarnya infrastruktur jalan kita termasuk yang paling baik di Pulau Sumatera. Kalau dibandingin, ya bukan maksudnya menjelekkan yang lain, tidak sama sekali, cuman kan kita bisa ngeliat dan merasakan bandingkan provinsi yang ada di barat, utara sama selatannya Sumatera Barat, sebenarnya jalan kita sebenarnya ya kalau mungkin teman-teman yang ada di Sumatera nih, tetangga-tetangga juga bisa ngerasain sebenarnya jalan kita termasuk jalan yang cukup bagus. Jadi aksesibilitas ke tempat wisatanya cukup baik. Mungkin itu Mas Ahmad, Bu Mas Ayu, makasih. Saya masih ingat terakhir saya pulang ke Padang itu 2018. Memang aksesnya bagus banget sih, jalannya bagus gitu ya, ada lebar-lebar. Khas banget jalan Sumatera itu pasti lebar-lebar ya. Kalau udah mulai ke daerah sini malah jalannya semakin kecil. Oke, baiklah, kita akan coba ngobrol lagi nih Pak Audi dengan rekan kita. Nah, kalau yang ini yang punya wilayah nih. Kayaknya mungkin Pak Audi udah sering ketemu nih sama rekan kita yang satu ini ya. Kita akan coba sapa ada rekan kita Mas Saridal dari Ranah Padang. Ini mah orang awak asli nih. Halo Mas Saridal. Halo Mbak, selamat sore. Iya, Mas Saridal, silakan. Punya pertanyaan apa nih untuk Pak Wagub nih? Silakan. Oke, ya, izin Pak Wagub, kenalkan saya Saridal dari Ranah Padang. Mungkin yang saya tanyakan terkait salah satu program menarik ya, dari yang diangkat oleh Pak Wagub sendiri bersama Pak Gubernur Buya Mayadi soal aspek pengembangan SDM. Program yang dimaksud yakni mencetak 1.000 milenial entrepreneur dan women entrepreneur sebagai pelaku usaha ekonomi kreatif. Nah, pertanyaannya bagaimana upaya Pemprov Sumbar untuk mendukung program ini? Terkait hal ini juga Pak Wagub, PRMN juga memiliki program mediapreneur dan contentpreneur yang merekrut banyak entrepreneur baru di bidang media. Nah, kemudian juga ada merekrut penulis berita baru. Namun di Sumatera Barat, Pak Wagub, baru hanya ada satu, yakni Ranah Padang. Mungkin hal ini bisa menjadi salah satu kerjasama yang baik Pemprov Sumbar dengan PRMN. Mungkin itu saja Pak Wagub. Saya kembalikan ke Mbak Ayu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Silakan Pak Wagub jawabannya dari Mas Saridal. Oke. Makasih, bukan Mas kalau di Padang. Udah Saridal. Iya benar ya. Oke, silakan. Terima kasih udah Saridal. Memang salah satu. Oke, darahnya orang Minang kan emang udah darah pedagang ya sebenarnya. Terus di Sumatera Barat ini UMKM-nya sangat berkembang, sangat pesat. Kalau Bu Mas Ayu suatu waktu main ke kantor saya nih bisa ngeliat saya punya display di ruangan saya sendiri ya.
ratusan produk UMKM Sumatera Barat, pangan maupun non-pangan. Mungkin kalau beberapa wartawan sering main ke rumah sering ngeliat tuh. Jadi memang blotnya udah blot pedagang, darahnya udah darah pedagang gitu ya, darah ini. Nah terus dulu waktu masa saya kampanye awal politik, saya buat program namanya Entrepreneur Success Challenge. Entrepreneur Success Challenge. Di situ ternyata saya berhasil ngumpulin banyak sekali wirausaha muda Minang di berbagai bidang. Nah, saya usul ke Pak Gubernur waktu itu, Buya, Gubernur kita kan Ustadz Buya kalau di sini ya. Saya mungkin bagus kita masukkan program Creating Entrepreneur kepada anak-anak muda kita. Nah, program ini, jadi kita masukkan ke dalam rancangan RPJM kita, dan masuk ke dalam program unggulan dan program-program dinas. Kita sebar kalau nggak salah 15-16 OPD, bukan hanya dinas koperasi UMKM aja, ada dinas pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, pemuda olahraga, dinas tenaga kerja, macam-macam program-program yang terkait entrepreneur. Tentunya ya kita kalau Pemprov ini bukan lembaga keuangan ya, mesti diingat bukan institusi keuangan. Jadi kita bukan bantu permodalan, tapi membukakan akses permodalan ke institusi keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan membuatkan program pelatihan, program peningkatan skala usaha, program perluasan dari tempat usaha, itu kita lakukan. Contoh kemarin di Dinas Perikanan Kelautan, ada program perluasan tempat usaha yang udah existing. Usahanya adalah pengolahan hasil ikan tuna. Jadi nugget, jadi dimsum, jadi somai gitu-gitu. Terus jadi nugget stick, macam-macam, tuna stick, macam-macam. Nah itu kita kita bantu perluasan usahanya. Nah, jadi creating entrepreneurs itu bukan semata-mata menciptakan entrepreneur baru, bukan, tapi juga membantu mereka naik level, naik kelas, memperluas pasar, dan sebagainya. Nah, program itu untuk mendukung program unggulan GUP itu kita sebar di OPD-OPD dengan anggaran masing-masing OPD dinas, dan juga kerjasama dengan universitas, ya, ada dengan UNAN, dengan Sekolah Bisnis IPB, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif juga, Kementerian Koperasi UMKM juga kerjasama dengan itu, dan juga kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta lainnya, perbankan gitu, membantu membukakan KUR, BRI, Bank Nagari, BNI, dan sebagainya. Itu garis besarnya udah Saridal. Terima kasih. Oke, jadi kerjasamanya juga cukup banyak ya dengan akademisi, dengan kampus-kampus gitu, karena memang sampai sekarang pun ya, yang namanya orang Padang, orang awak, kalau ibaratnya melancong ke tempat manapun, pasti ada yang dagang, masuk orang tua saya ya. Oke, baiklah. Dan Pak Audi, ini ada satu statement juga dari rekan kita dari Semarang yang bicara bahwa Sumbar wisatanya paling oke. Saya dari Semarang sudah pernah touring keliling Sumbar sampai Lembah Harau dan juga mencari kakek saya yang hilang di Padang Pariaman tapi nggak ketemu katanya ya. Keren pesona alam di sana Pak Wagub, mantap. Bener banget, mantap banget. Terima kasih Mas Heru dari Semarang. Dan next kita akan panggil rekan kita juga yang akan bertanya, yaitu adalah dari Pati. Nah, tadi Sumatera semua, kita akan ke Pati. Ada Mas Rosyid dari Portal Pati. Halo Mas Rosyid. Halo. Siap. Oke. Wah, ini benar-benar Mas Rosyid karena dari Pati ya. Oke, Mas Rosyid, silakan. Apa pertanyaannya nih untuk Pak Wagub? Oke, baik. Mohon izin Pak Wagub, saya Abdul Rosyid dari portalpati.com. Mungkin untuk pertanyaan kali ini akan sedikit berbeda dengan pertanyaan yang sebelumnya, karena mungkin pertanyaan ini akan menyinggung sedikit tentang berkaitan dengan politik. Tidak dipungkiri bahwa sebentar lagi tahun 2024 itu sudah semakin dekat, dan tentunya salah satu daerah yang paling banyak didekati dari berbagai elit partai tentunya adalah Sumatera Barat. Lalu bagaimana himbauan Bapak kepada seluruh warga masyarakat di Sumatera Barat dalam menyikapi kontestasi pemilu 2024 nantinya? Serta adakah rencana Bapak untuk maju ke Pilgub nantinya, mengingat langkah awal ternyata dapat sukses? Monggo Bapak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Rosyid dari Pati. Silakan Pak Audi. Dari Pati, makasih banyak. Wah, kalau politik sih saya ngikutin alur aja Mas Rosyid. Saya kebetulan dengan Pak Gubernur memiliki hubungan yang sangat baik ya, alhamdulillah. Jadi kalau saya, karena beliau mengajak saya ke sini, kalau 2024 nanti Buya, saya manggil beliau Buya ya, Buya ajak saya berpasangan lagi ya,
monggo gitu. Tapi kalaupun beliau mau maju dengan yang lain ya monggo, karena itu hak politik beliau gitu. Tapi kalau beliau maju dengan yang lain ya mungkin saya nggak ikutan melawan beliau gitu, karena memang beliau udah saya anggap kakak, orang tua, sahabat saya sendiri gitu. Beliau yang ngajak saya masuk ke politik. Jadi karena sebenarnya saya juga orang yang punya latar belakang background di bisnis, jadi saya bukan yang punya hasrat politik atau passion politik yang wah harus begini. Enggak, saya benar-benar nikmatin dan saya ngelakuin yang terbaik. Saya bekerja aja apa yang saya bisa lakukan untuk Sumatera Barat. Mungkin itu Mas Rosid. Oke, kalau nggak ke Sumbar, apakah mungkin akan kembali ke Jakarta karena born and raised in Jakarta? Apakah mungkin nanti akan ke DKI, Audi? DKI, kalau DKI saya punya rumah di Jakarta, anak istri saya juga saya kerja di Jakarta, anak saya sekolah di Jakarta, jadi it's not a big deal for me gitu. Maksudnya jadi saya nikmatin aja di politik ini, lebih kurang saya masih menjabat 2,5 tahun lagi. Terus karena penuh ketidakpastian tuh Mas Rosid, kita lihat arahnya kemana lah. Ya kalau nggak jadi wagub juga, kalau Mas Rosid mau negor, mau itu juga masih monggo Mas. Oke, Pak Audi, kita tahu bahwa Pak Audi orang Padang, orang Awang ini kan tersebar di mana-mana. Ada yang jadi diaspora, ada yang bahkan masih di Indonesia, tapi semuanya ini merantau. Apa mungkin harapan dari Wakil Gubernur Sumatera Barat untuk para perantau ini yang tentunya diharapkan bisa membawa harum dan terus mempromosikan budaya dan keragaman yang dimiliki oleh Sumatera Barat di mata nasional maupun juga dunia. Apa pesan dari seorang Pak Audi? Ya, pertama saya bersyukur ya jadi kepala daerah Sumatera Barat, karena memang ternyata orang Minang itu di mana-mana itu, Mbak Mas Ayu. Betul. Jadi ketika habis Lebaran itu, setelah COVID ini mulai melandai, itulah saya merasakan nggak habis-habis itu silaturahmi. Dan hebatnya silaturahmi diundang kita ke seluruh Indonesia. Mulai dari Papua, Bali, Nusa Tenggara, Jawa, di berbagai tempat tuh. Sampai saya masih dapat undangan sampai ke Kalimantan, tapi memang karena waktu kita bisa memenuhi beberapa. Jadi itu salah satu berkahnya. Dan berkah itu ternyata membawa berkah juga untuk kami yang di ranah itu maksudnya di Sumatera Barat. Kenapa begitu? Ternyata orang-orang rantau itu, saudara-saudara kami di rantau itu, kenapa Sumatera Barat ekonominya nggak buruk-buruk amat terhantam ketika COVID, ternyata mereka masih rajin ngirimin uang ke kampungnya. Bayangin kalau ada 15 juta orang di luar Sumatera Barat, masing-masing ngirim ya 100.000 sampai 1 juta range-nya ke kampungnya, itu kan membantu banget pergerakan ekonomi Sumatera Barat. Nah, untuk orang-orang saudara-saudara kami di rantau ya, teruslah berkarya di manapun saudara berada, di rantau dimanapun berada, teruslah menghasilkan sesuatu yang produktif, tapi jangan pernah lupakan kampung halaman. Saya aja lahir besar di Jakarta, sekarang akhirnya saya mewakafkan diri saya untuk Sumatera Barat. Itu juga amanat dari orang tua saya waktu itu. Saya bilang, ngapain ya saya maju jadi wakil gubernur Sumatera Barat, akhirnya mah gede aja nggak di sana. Ya saya bilang nggak perlu lahir gede di sana, kalau perlu mati di sana gitu. Jadi apapun, sekecil apapun yang bisa kita bantu untuk kampung kita, untuk ranah kita, untuk Sumatera Barat, lakukanlah. Ada yang bisa bantu pemikiran, ide, ada yang bisa bantu uang, tenaga, apapun itu lakukanlah. Dan sampai sekarang saya merasa bantuan dari rantau ini, saudara-saudara kami di rantau ini sangat luar biasa untuk Sumatera Barat gitu, Bu Mas Ayu. Oke, nah terakhir, kita pasti pengen ya seorang Arif Muhammad lainnya juga bisa lahir dari Indonesia untuk bisa menjadi duta-duta baik itu produk makanan dan lain sebagainya. Apa rencana ke depan dari seorang Pak Audi Joinaldi? Kita tahu Bapak juga usia masih muda banget gitu ya. Masih potensinya masih cukup panjang walaupun nggak terlalu passion di politik tadi bilang, tapi masih punya langkah ke depan lah gitu. Apa mungkin yang ingin dilakukan oleh seorang Audi Joinaldi untuk Sumatera Barat? Kalau untuk sekarang para pemudanya. Terus ingin kita udah mapping ya, selain Arif Muhammad, Akbar Rais juga itu drifter nasional kita juga ngebantu, influencer orang Minang bantu sini. Saya ingin di masa jabatan saya, khususnya karena saya di pemerintahan sekarang, ingin terus membantu Sumatera Barat dari berbagai bidang, ingin terus dalam tanda kutip memviralkan Sumatera Barat dari berbagai bidang. Saya hari ini melepas 2 rombongan Jambar Nasional Pramuka Sumatera Barat dan juga persiapan tim kafilah LPTQ, MTQ Sumatera Barat di Kalimantan Selatan. Jadi pesan saya hanya satu, kalau kalian di luar Sumatera Barat mengikuti event-event, terus sebutkan kebaikan-kebaikan provinsi kalian. Jangan bicara yang jelek-jelek tentang provinsi kalian. Kasih tahu keindahan pariwisatanya, keramahan orangnya, enak makanan. Terus promosikan hal-hal positif tentang Sumatera Barat sebenarnya. Supaya makin banyak orang datang ke Sumatera Barat, makin banyak uang berputar Sumatera Barat, makin terkenal Sumatera Barat. Jadi 2,5 tahun ini saya ingin membawa
manfaat apapun yang terbaik untuk Sumatera Barat. Juga di bidang pemerintahan, saya selalu berkomunikasi dengan pemerintah pusat, program-program apa aja, bantuan apa aja, dan apa aja yang bisa kita tarik ke Sumatera Barat untuk pembangunan Sumatera Barat dari segala bidang. Gitu. Dari segala bidang. Pak Audi Joinaldi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang di klarifikasi PRMN kali ini. Kita berharap nanti 2,5 tahun ke depan mungkin ketemu lagi dengan langkah politik atau mungkin gebrakan lainnya dari seorang Pak Audi Joinaldi ya. Terima kasih banyak Pak sudah menyampaikan waktunya. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman dari seluruh Indonesia yang sudah join hari ini. Selamat sore, sampai jumpa lagi Pak Audi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.